warahmatullahi wabarakatuh. Ada puasa ibu? Ada puasa enggak? Lemes amat ya. Padahal jawab salam salah satu ciri dia dianggap umat Islam ya. Jadi kalau ada yang menjawab salam ya, jawab ikhlas kencang ridho lillahi ta'ala, insyaallah barokah buat kehidupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insyaallah punya suami yang soleh. Fal wajibu fi salimna ma'akum wa jamaah fi hadzal madrasah. Ya, ada iklan ya Bu. Mudah-mudahan yang jawab salam saya putra putrinya menjadi anak yang soleh maupun solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa imamuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa khalasal akiratil mar'ah wa ummuhum, wa fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja begitupun puji serta syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita semua, wabil khusus ibu bapak jemaah sekalian yang ada di kajian apa nih? Musholah Ar-Rahman Paguyuban Komite Sekolah Islami Terpadu Mutiara Insani. Mudah-mudahan menjadi salah satu bukti di akhirat nanti. Allah masih ngasih rahmat Bu ya. Rahmat sehat, rahmat iman, rahmat Islam, begitupun rahmat ihsan. Maka alhamdulillah, puji beserta syukur kehadirat kepada Allah karena Allah memberikan satu wasilah bisa hadir di makam ini, yaitu bentuknya kesehatan. Mudah-mudahan yang hadir pada makam ini pada sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa lagi kepada baginda Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, wa insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita baca salawat tadi dibacakan bentuk salah satu sunnah kepada Rasulullah SAW. Nanti Bu ya, nanti hendaknya kita sudah dibangkitkan, kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada
Raisatul Muassasah Mutiara Irsani, yaitu Bapak Insinyur Gom Matahir Hasibuan. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, mudah-mudahan keluarga beliau barokah sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan dipimpin oleh beliau, dipimpin, dibina ini Mutiara Irsani menjadi sekolah unggulan yang dimana siswa-siswinya menjadi anak yang soleh maupun soleha. Dan yang saya hormati pula, yang saya banggakan kepada Ibu Sri Rusmiati, beliau Direktur Yayasan dari Ibadah Amaliyah Mulia Asih Islami. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi perlakuan baik dilakukan oleh beliau menjadi amal penolong di akhirat nanti. Amin ya Allah. Dan yang saya hormati, alhamdulillah udah kenal, waktu itu pernah diundang di Musolah Al-Mubarakah ya. Makanya saya pernah bilang, Pak, jangan manggil Ustadz ke saya, Pak. Tadi di biografi juga masih muda, udah punya istri, Bu, ya. Ya, berapa istrinya itu, Masya Allah, ya. Satu aja ya, Bu, ya. Tapi ayat Al-Quran ada yang 4 nih. Gitu ya. Insya Allah yang penting satu tapi manfaat. Ya, itu yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Yudi Sarifudin, beliau kepala sekolah SMP Mutiara Irsani. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, lancar rezekinya, dan apapun yang dijabatkan oleh beliau menjadi salah satu jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula kepada Ibu ya Nia Ratna Juniarsih, beliau kepala sekolah SDS Mutiara Irsani. Sama doa saya untuk beliau selalu sehat selalu, barokah rezekinya, putra putri atau anak didikan yang menjadi anak yang saleh maupun salehah. Dan yang saya hormati pula kepada Ibu Ade Muharramah Asbadari, kepala sekolah dari TK Mutiara Irsani. TK itu anak-anak kecil ya Bu ya, meskipun bandel sabar, insya Allah balasannya sama Allah nanti ya. Sebandelnya anak, balasan ketika sudah besar nanti, insya Allah balasannya hal yang kebaikan semuanya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan kepada Ketua Komite Paguyuban, alhamdulillah ya, Masya Allah, alhamdulillah beliau ini datang. Sebelum ke acara ini saya cerita sedikit Ibu. Semenjak saya jadi marbot waktu itu ya, jadi marbot di sekolah Yayasan Sunan Bonang waktu itu ya, kita habis hijrah waktu itu sama guru saya suruh ente dakwah sana ya, ente dakwah pelan-pelan, belajar manfaatin ilmu. Padahal masih pengen ngaji Ibu Bapak sekalian. Akhirnya Allah kehendakkan saya diam di Bonang Ibu, padahal aslinya Peru ya, lama di Garut, Tasik maupun Bandung. Ketika jadi marbot ya, belum nggak ada yang bagi ustadz, nggak ada naik mimbar, nggak ada ya, kerjaannya masih sabu-sabu apa segala. Allah hadirkan ngasih amanah ke diri saya 2 orang santri ya, 2 orang santri. Alhamdulillah ya, senang bagja Allah percaya sama saya Ibu Bapak sekalian. Sudah begitu ya, 2 naik 3 ke 4 sampai alhamdulillah kurang lebih 100 orang waktu itu ya, 100 orang. Berjalan karena konteksnya mereka melihat santri saya pakai cadar ya, pada belum corona waktu itu. Santri saya pakai cadar panjang, padahal NU gitu kan, padahal nggak fanatik, bukan salafiyah saya mah. Oh, ada 4 ustadz ini apa namanya mencidaki saya ya, bawa kitab gede-gede. Saya bilang ke Ustadz ya, mau apa yang diharamkan terhadap cadar, mau apa yang tidak boleh terhadap cadar ya. Saya bilang ke Ustadz itu ya, Bu, cadar mahzah
Ahdaf, Hanafi dipakai juga, ya. Warabi'atul fi mahdzabiyah dipakai cadar. Cuman Syafi'i mah sunnah hukumnya. Ya, kalau ibu-ibu pakai masker, mahzab siapa ibu? Mahzab Jokowi. Ya, zaman Jokowi pakai masker. Ya Bu ya. Tapi salah tidak? Enggak jadi masalah. Apa sebab ibu? Alhamdulillah mulut sekarang ditutupan semua. Ya Bu ya. Sampai ke sholat harus ditutup. Sekarang di musola, masjid tulisannya bukan wajib sholat 5 waktu, bukan? Ya, wajib memakai masker. Ya Allah. Gak apa-apa. Ya, harus nurut cenah ya ke pemerintah. Gak apa-apa. Ya, karena apa? Ada anjuran. Ya. Ibu, bapak, ibu guru, bapak guru, mudah-mudahan sehat selalu yang ada di Mutiara Insani. Begitupun staf jajarannya yang dari bawah sampai ke atas, dari mata Allah mah sama kita, ya Bu ya. Ya. Di mata Allah mah sama, masuk ke liang lahat, masuk ke alam kubur, man rabbuka yang menjadi pertanyaannya. Nah, justru dari itu sesuai tema yaitu meningkatkan ketakwaan di zaman pandemi atau zaman-zaman yang paling takut sama orang yang pengen mati, ya, COVID-19, pakai bahasa Inggris ngomongnya juga, ya, COVID-19. Orang takut, syariat pelan-pelan dihilangin. Salah satunya apa? Bersalaman tidak boleh, jaga jarak. Ya. Yang kedua, ya, terhalang mulutnya anak kepada orang tua maupun guru, dia pakai masker. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sholat diatur. Masya Allah. Inilah zaman sekarang yang dimana sebenarnya ya fitnahnya yang lebih banyak daripada penyakitnya. Fitnah yang lebih banyak daripada penyakitnya. Maka dari itu, ya, kalau kata pemerintah ada berapa M, Bu? Ada berapa M? 3. Satu apa katanya? Menjaga jarak. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Ya, teman saya cuci tangan sering, pakai masker sering, Bu, Mbak, ya. Tetap aja, ya, dicap sebagai apa dia dibilangnya, terpapar virus corona. Akhirnya apa? Dikarantina di Yasmin di sana. Ya, artinya apa? Jangan 3M itu saja, ya. Jangan hanya mengikuti perintah saja, pakai masker, jaga jarak, tapi apa? Ikutin panduan dalam segi agamanya. Beda kalau di agama S bukan M. Kenapa? Karena yang satu adalah sholat. Kita buktikan pada zaman sekarang, padahal yang meninggal gara-gara COVID udah banyak ya Bu ya, tapi nggak sadar juga, ya, nggak sadar juga. Ibu nih yang hadir meskipun ngantuk gini lagi, ya, tapi ikhlas di hati, ya, ikhlas karena Allah, maka ada salah satu poin di mana di situ adalah pengguguran dosa. Yang satu adalah sholat. Kenapa sholat? Banyak di luar sana Bapak Ibu, ya, saya mau nanya nih ke ibu-ibu, Bu, sholat berapa waktu Bu? Ya, berapa? Ada 5. Dalilnya mana ada? Ada tidak dalilnya? Sholat 5 waktu ada? Mau bayi nama dardir batul qorib gak ada? Ya, ada ustaz ngomong sholat 5 waktu, salah kata ustaz. Kenapa? Ya, sholat yang sebenarnya adalah seingatnya. Ya, kenapa dibilang seingatnya? Kita buktikan. Nanti zuhur rada eling Bu, ya, zuhur rada ingat nih, udah azan, sholat zuhur. Karena ngerjain pekerjaan dunia, ya, diajak temannya sholat, nanti aja lupa jadinya, ya. Nanti dah waktu asar bapak jam, ya, sampai masuk waktu maghrib dia tidak melaksanakan sholat. Artinya apa? Zaman sekarang Pak, ya, zaman sekarang manusia lebih banyak, ya, takut matinya daripada takut hidup nanti di akhirat. Gitu.
ya sampai sholat diatur safnya, ya padahal ada kalimat shauf, gitu kan? Keutamaan dalam sholat. Itulah manusia zaman sekarang. Mudah-mudahan ibu di sini rajin sholat semua. Kenapa kok sholat yang dibahas? Karena buat mempertahankan ketakwaan, Allah bilang, ya Allah ternyata di dalam Al-Quran mengatakan inna salata anil fakhsya'i wal munkar. Salah satu untuk menjaga sholat karena hati kita suka kotor, ya sehingga apa? Sholat seingatnya aja. Kadang mendengar azan, kadang enggak. Kalau nggak mendengar azan enggak sholat. Maka dari itu sholat niat lillahi ta'ala, jangan mikir diterima atau tidaknya. Karena seandainya orang sudah berani sujud saja atau sudah bisa mengangkatkan tangannya dengan kalimat takbir, disitulah dia sedang dikasih rahmat iman. Begitupun rahmat Islam, bisa mengangkat sholat. Yang kedua adalah saudara. Ibu bapak sekalian, saya ingin bercerita, dan mungkin di Arab itu, ya di Arab itu sudah menjadi dominan kisah ini, dan kisah nyata TKW, ya TKW Indonesia, begitupun majikan yang ada di Riyadh Arab. Majikannya ibu, ya majikannya punya penyakit kanker. Ya punya penyakit kanker. Kata dokter, ya diperkirakan sebulan lagi mungkin ya umurnya, ya karena 10% mungkin bisa sembuh, 90%-nya mungkin meninggal kan, ya atau menjadi parah banget itu penyakit kankernya. Ketika sesudah seperti itu, ya sesudah divonis penyakit kanker, ini majikan, ya ini orang Arab ini butuh pegawai pembantu, ya akhirnya ada TKW dari Indonesia datang, itu TKW, ya TKW datang ke rumah, kerjanya bagus, ya udah kerjanya bagus, senang ini majikannya karena rajin, sholatnya rajin. Tapi setiap sudah beres melaksanakan pekerjaannya, diem di kamar mandi sampai lama, ya kadang sejam, kadang 2 jam. Penasaran nih majikannya ibu bapak, ya penasaran kenapa ini pembantu saya kalau di WC lama banget. Akhirnya sudah seminggu kerja, ya berani nanya di majikannya, ya sudah berani nanya, ditanya, ya kesini. Saya mau nanya, kenapa engkau begitu lama ketika di WC, ketika di kamar mandi? Akhirnya apa bu? Pembantu ini nangis, ya begitu tidak harusnya pembantu ini tidak bisa menahan sedihnya, nangis. Akhirnya ngomong, ya Tuanku, ya Tuanku, ya majikanku, ya aku lama di kamar mandi dikarenakan apa? Sebelum saya berangkat ke Arab, ke Riyadh, ya saya melahirkan seorang anak. Jadi kalau saya tidak menyusui, ya payudara saya sakit katanya. Maka saya keluarkan di situ. Akhirnya apa bu? Majikannya ini yang punya penyakit kanker, di hatinya merasa apa? Merasa kasihan. Ya, ini yang jarang-jarang di orang. Akhirnya apa? Apa kata majikannya? Hei, engkau pulang nanti ketika sore hari, ku belikan tiket dan kau pulang kembali ke Indonesia. Ya, dan ketika itu pula, ya si pembantu itu dikasih gaji selama 2 tahun. Padahal padahal kerjanya baru seminggu. Tapi dikasih gaji yang udah kerja 2 tahun. Ya, akhirnya dengan ikhlas, ya sedekah niatnya, dikasihlah itu uang, diantarkan pulang di pembantu. Ketika sudah, ya padahal dia akan cek lagi ke dokter, dan dokter mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Ditanya, ibu ya ibu teh berobat kemana? Ya kenapa dokter? Ya saya aneh, ya bahkan kankernya sembuh katanya, ya udah sembuh, nggak ada bekasnya, ya wah dokter saya nggak pernah berobat,
Ya, ada juga makan obat dokter doang, tapi sering ditinggal. Gitu. Akhirnya apa? Ya Bapak Ibu sekalian, itulah wasilah sedekah kepada membantunya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pesantren belum jadi ya, santri yang segitu banyaknya, saya lagi galangan dana ada satu orang tahu ya itu ngapain Islam minta-minta gitu kan, ngapain Islam ngemis-ngemis ya, saya kasih tahu galangan dana dengan pengemis berbeda Bapak. Wah ini masih muda so tahu aman ya, kita lihat pakaian pengemis sama penggalang dana sama gak Bu? Pak, kadang berbeda kecuali manusia silver ya. Ini jadi padanan saya katakan, Pak, kalau tidak mau mengatakan ya Islam tidak kemis-kemis, Islam tidak usah galangan dana, Bapak punya harta, Bapak punya sesuatu yang dititipkan dari Allah, kasih kepada ustaz yang di sini buat dakwah media Islam. Contoh enggak? Dia bilang gitu. Akhirnya apa dia Bu? Ya, di Bonang sana itu. Masya Allah. Itulah dari hal yang namanya sedekah. Dan satu cerita lagi, adik saya sendiri, beliau waktu itu pengen lomba musabaqah syahril Quran dari Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Beliau tingkat nasional mewakili kota Jakarta. Waktu itu pengen berangkat, nyampe bandara udah diponis dia positif COVID, ya Bu ya. Diantarlah dia di swab, terus habis di swab di karantina dia di Yasmin. Sesudah itu dia ngomong ke saya, saya nggak bisa nih berangkat lomba katanya, tapi dikasih sama panitianya waktu 2 minggu gitu ya, doainlah, bukan doa ya. Ini saya tanya gitu, saya bisa sembuh cepat, ikuti cara hikayat seseorang yang sembuh karena sedekah. Saya bilang gitu Bu ya. Akhirnya apa? Gak lama dia dapat uang bimbingan ya, ditransferlah ditransfer ke istri saya, dan nama istri saya dikelola buat makanan para santri gitu ya. Gak lama 2 minggu ya, sudah 2 minggu karena sudah beres di karantina, nyampe ke bandara masih positif ternyata ya. Apa kata kiainya? Udah ya, saya nggak mau data itu, saya pengen data dari rumah sakit yang sebenarnya ya. Karena apa? Di hati dia ikhlas, ya Allah saya sedekah ikhlas karenamu ya Rabb, saya tidak mau dapat pujian dari seseorang, saya tidak mau ada tuntutan karena sedekah itu. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian, ketika di swab lagi ya, akhirnya beliau negatif dan bisa berangkat pulang kembali, alhamdulillah juara 1. Ibu cari di YouTube ya, Ustazah Maisah Fauziah, itu juara musabaqah syahril Quran ya se-nasional di Padang. Mudah-mudahan anak ibu juga seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi yang satu, yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga adalah rasa syukur kepada Allah. Berarti syukur. Kenapa harus syukur ini? Ya, kenapa harus syukur? Bu, susah mana? Jaga kesehatan atau jaga ketakwaan? Jaga ketakwaan. Ya. Yang tadi cerita si ibu ini, begitupun adik saya, karena mereka ini mempunyai rasa syukur kepada Allah. Ya Bu ya. Bu, ibu punya anak meskipun pesantrennya bagus, tapi andaikan Allah tidak memberikan sesuatu rahmat iman, rahmat Islam, begitupun rahmat ihsan, tidak akan jadi itu pondoknya. Ya, maka saya pesan. Ya, saya pesan ke santri saya, jangan ya, kalau kamu ngaji niatnya satu karena Allah Ta'ala, kalau bisa ilmu itu Jurumiyah, Ibriti, Amir gitu kan, Albiyah, Safinah gitu, Tijan Darori, Tufatul Atfal ya, kalian bisa, maka ingat jangan ada kesombongan dalam hati, besarkan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Supaya ilmu kalian bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Bu, makanya kita mengasih kunci ke anakku ya, zaman sekarang pengen ngaji aja udah syukur ya tidak ya. Anak punya anak laki-laki mau perempuan mau ngaji, melangkahkan kaki ke tempat pengajian, masjid
meskipun sebentar. Zaman sekarang mah udah diukur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Bu, miris zaman budak-budik zaman sekarang. Ya, dijajah oleh HP nih. Meskipun manfaat tapi lebih besar juga. Ya, dijajah. Ya, cantik nih anak nih, tapi joget-joget enggak benar itu. Ya, zaman sekarang maka benar tadi ayatnya dibaca wala nabluwannakum bisyai'in. Masya Allah. Bukan bencana besarnya yang kita takutin, ya. Bukan virus ini yang udah kelihatan di virus, jangan ditakutin, ya. Tapi apa ibu bapak sekalian, yang harus ditakuti adalah kehilangan ketakwaan dalam hati kita. Yang harus ditakuti kehilangan keimanan di dalam hati kita. Yang harus ditakuti adalah hilangnya akhlak yang baik di dalam anak-anak kita. Nah itu yang harus dijaga. Ya. Nah maka dari itu ya ada kajian seperti ini, saya lihat banyaknya ibu-ibu ya, remajanya ada lebih satu dua ya. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa, besok lain mah banyak itu yang hadir ya. Insya Allah. Meskipun ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu punya anak, ya ajak anaknya, ya kasih kuota buat dia apa? Live di YouTube lah, ya. Itu karena apa ini Masya Allah, saya baru dipanggil undang di live gini gitu kan. Ini ada di YouTube berarti ibu ya? Hah? Ada di YouTube Pak? Apa? Live streaming. Masya Allah. Mudah-mudahan kuotanya listriknya jadi amal jariah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa? Oh nanti upload ya. Apa mau nanti mau sekarang yang penting manfaat. Masya Allah. Ya yang penting pesan saya apa nih di video channelnya harus di apa tuh namanya? Nah di subscribe ya, di subscribe, di like. Yang penting manfaat buat umat, betul tidak? Ya. Maka dari itu insya Allah menjadi ilmu yang tabi'ah di dunia wal akhirah. Dan yang terakhir adalah jangan sampai putusin silaturahmi. Wih ada dalil ya jaga jarak boleh, tapi jangan sampai putuskan tali silaturahmi. Pak, Ibu, saya dengar cerita tadi Masya Allah ya, kepengen Bapak Yuni terhadap ada di sini ya, meskipun udah pada besar umurnya pengen ada tahfidz ya. Tahfidz yaitu ngapalin Al-Qur'an. Bu, pengen dapat kenikmatan di akhirat nanti ya, bukan ibu ngasih harta banyak ke anak ibu ya, bukan ngasih jenjang pendidikan yang di luar agama sampai ke luar negeri, bukan itu. Tapi apa ya, ibu bisa selamat di akhirat nanti, bahkan dikasih mahkota oleh anak ketika anak ibu lisannya, mulutnya ada ucapan-ucapan kalimat Al-Qur'an, kalimat kalamullah. Artinya apa? Anak ibu dicap sebagai tahfidzul Qur'an. Nah itu yang menjadi cita-cita pada buat ibu. Karena apa Bu? Ya mati sekali, ya mati sekali, hidup dua kali. Ya ada polisi streetman ke rumah saya, dia diancam gara-gara nutupin hal maksiat. Ya udah ditutup, lihat nih ya tuh yang ngancam mau ngebunuh mau apa. Pak, gak usah takut Pak. Ya mati sekali, hidup dua kali. Tapi hidup yang kedua dipertaruhkan yang pertama. Andai kan ibu bapak pada zaman saat ini ya menanam hal yang baik, ya insya Allah ridho, Allah ikhlas, di akhirat dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi itu kesimpulannya ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang 5 ini, yang pertama tadi apa Ibu? Ya, sholat, jangan tinggal sholat. Yang kedua sodakoh. Yang ketiga apa Ibu? Syukur. Yang keempat silaturahmi. Nah, yang keberapa? Keempat. Baru keempat ya. Ya satu lagi lupa, sholawat. Banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Ya, karena ya kita ada dua paham. Ini bukan sholawat, bukan sholawat. Akhirnya bilang bid'ah, ya, nggak ada di Rasulnya. Itu sholat nariyah tidak ada Rasulnya, Masya Allah.
Al-Quran, fastabiqul khairat, yaitu tambah-tambah kebaikan. Yang penting bermakna berdoa kepada Allah supaya apa? Ya, udah pasti rahmat kepada Rasulullah. Ya, karena apa? Bapak Ibu jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah ngasih salawat kepada Rasulullah, malaikat ngasih salawat kepada Rasulullah. Masa kita nanti yang akan menjadi apa? Rasulullah akan menjadi tabib, ya, tabib kita akan menjadi penolong, obat. Nanti Rasulullah paling sibuk ketika di akhirat nanti mendengarkan umatnya yang mengeluarkan lisan-lisan bersolawat kepada beliau. Nah, maka dari itu banyak bersolawat. Ya, terakhir saya katakan ada satu cerita yang dimana ya ada satu kerajaan yang kerajaan ini didatangi oleh tamu. Ya, tamunya sebelum menemui raja dihalang oleh pengawalnya. Ya, si tamu ini mengatakan, hei, bilangin ke rajamu, ya, rajamu mempunyai hutang yang banyak kepadamu. Nah, ketika itu dikasih duit nolak, dikasih dinar nolak. Akhirnya apa? Disampaikan oleh pengawal ini ke rajanya, hei raja, ya, ada tamu yang kurang ajar kepadamu, nagih hutang, katanya engkau mempunyai hutang. Apa ini? Rajanya bijak, masuk dulu, ajak masuk, ajak ngobrol. Udah diajak ngobrol ibu bapak, ya, udah diajak ngobrol, langsung ketika itu pulang, ya, si raja nanya, hei, ada apa? Berapa besar hutangmu? Apa kata ini tamu? Ya, hei raja, sebelum saya nyebutin hutang engkau, saya pengen bercerita. Ketika itu saya adalah saudagar paling kaya di satu kampung, tapi saya sedang dikasih musibah sama Allah, sedang dikasih kemiskinan, bangkrut usaha saya. Ya, ketika itu saya sering sholat malam, sholat witir, tahajud, begitupun hajat. Ketika itu saya tertidur kembali dan datanglah seseorang yang mengatakan, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Nabi Muhammad. Katakan kepada siapa? Kata engkau apabila hutang-hutangmu pengen lunas, kata Nabi Muhammad nih, ya, ke orang ini, ya, datang ke itu raja, tagih uangnya di raja, bilang hari kemarin dia tidak baca salawat kepadaku. Akhirnya apa, Bu? Ya, si raja ini, ya, nanya ke orang ini, tolong ceritain lagi sekali lagi. Dikasih duitnya, diceritain lagi, dikasih, sampai alhamdulillah nominal hutangnya terlunaskan dari uang kerajaan tersebut. Artinya apa? Sholawat bisa juga menjadi jalan salah satu ketika kita ditimpa musibah. Ada di kitab Nasrulul Ibad, bahwasanya bentuk kasih sayang Allah sama kita adalah bentuk masalah. Mau masalah itu baik maupun masalah itu tidak baik. Maka dari itu, Bu, jangan pernah seuzon sama Allah. Artinya apa? Kita banyak berdoa, ya Allah, ya, saya punya anak kayak gini, ya, rezeki saya sekarang kayak gini, ya, akhirnya punya hati apa? Oh, ini doa nggak dikabul-kabulin. Hati-hati, Bu. Di dalam Al-Quran, Qur'uni astajib lakum. Nah, inilah media santri. Ya, Qur'uni astajib lakum. Kalau melihat hukum nahu di kitab dari ayat ini tersebut ada kalimat astajib. Atau astajib itu fi'il mudhari. Ya, ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari dimaknain lagi istiqbal maupun hal. Artinya apa? Akan atau sedang Allah ijabah doanya. Yang penting jangan punya prasangka hati, Allah kayaknya nggak ijabah nih doa-doa saya. Mungkin besok saya tidak bisa makan. Hati-hati, Bu, ya. Bahkan yang gampang banget murtad dia, ya, besok mengatakan seperti ini, ya, aduh besok saya takut nggak makan, aduh besok saya takut nggak bisa bayar arisan. Nah, jangan seperti itu. Artinya apa? Niat berserah diri kepada Allah, yakin, percaya, insya Allah Allah selalu ngasih rezeki yang barokah buat kita. Insya Allah bermanfaat. Ya, sholawat 5S itulah yang menjadi pacuan kita pada zaman ini. Intinya apa? Selalu buat ketakwaan kita kepada Allah supaya kita ada dalam jalan yang terbaik. Andai kata Allah mencabut nyawa kita, andai kata meskipun banyak yang kena tapi kita tetap sehat, itulah percaya
itu adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Ini udah kesini aja Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepanjangan ya. Enggak apa-apa ya. Ibu, sebelum saya tutup, mudah-mudahan saya hadirnya di Mutiara Insani ini Allah baru kabul sekarang, baru dari dulu gitu kan. Dari komite paguyuban datang ngasih bantuan. Buat apa? Buat ngasih semangat jihad fisabilillah santri-santri saya yang hafalin kitab, santri khusus, yang hafalin Al-Qur'an, santri tahfidz ya, dari Babakan sampai pindah ke Kampung Bambu, alhamdulillah masih istiqomah. Mudah-mudahan dari ibu, bapak yang waktu itu ya pernah ngasih bantuan juga ikhlas niat lillahi taala. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh maupun soleha, dan rezeki yang dimakan oleh santri, para santri atau maupun santria menjadi rezeki amal jariah di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran. Afwa minkum, unzur maqal wa la tunzur maqal. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menggores hati ibu bapak sekalian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah